Shalom warga kerajaan. Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia, yaitu penderitaan. Padahal di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Kalau sekedar kena corona, harus pakai masker, harus divaksin, itu bukan penderitaan, saudara ya. Penderitaan di sini disebutkan adalah penganiayaan. Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi, yaitu di mana ada kelaparan, ada gempa bumi di segala tempat. Baru kemarin ketika direkam ini, ada gempa bumi bersama-sama di Padang dan di Bali. Dan itu semua cuma wake up alarm buat kita semua. Sebab firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu ada peperangan, saling membunuh, dan kelaparan, dan semua yang disebutkan tadi, katastrofi itu, akan ada penganiayaan. Kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Kamu akan diadili di mahkamah-mahkamah agama. Tapi itu adalah PHK. Penganiayaan hadirkan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. PHK, penganiayaan hadirnya kesempatan. Dan tidak usah kamu berpikir apa yang akan kamu jawab. Ya, bagi pengikut Kristus itu saya biasa. Saya tidak usah cerita di sini. Sejak 40 tahun yang lalu saya mengalami saudaraku fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi berulang-ulang dalam hidup saya. Tapi saya mengerti satu hal. Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut, dia menganggap penderitaan karena Kristus, menganggap penderitaan karena Kristus lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Dia bisa jadi Firaun berikutnya. Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Sebab dia singkatkan, kamu adalah orang Israel, orang Ibrani, the man from the other side, yang punya perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak usah kamu pikirkan. Pada saat itu aku memberikan kepadamu a mouth and a wisdom. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, kita melihat bagaimana Stefanus ketika declaring God's mandate, dia terangkan mulai daripada saudaraku, dari Musa, David sampai kepada Kristus, dan yang mendengarnya tertusuk hatinya, dan dia dirajam batu jadi martir yang pertama. Tetapi dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus siap berdiri, siap menyambut dia. Kristus berdiri itu untuk menghancurkan orang yang menganiaya dia. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan atas mereka. Dengan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Penganiayaan itu sesuatu yang normal buat pengikut Kristus. Kamu akan dibully, kamu akan dihina, paling sedikit dipersulit, paling sedikit mengalami ancaman, intimidasi. Tetapi juga akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengenai suffering for Christ, 1 Petrus 2:20 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia, multiplied grace kan. Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diberkati, but to suffer for His name. Dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes, mereka ditahan, dianiaya, disesah, karena ada orang lumpuh dari lahir, melompat dan berdiri, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Dan dia berkata, karena orang itu sembuh, kami dianiaya gak apa-apa. Mereka keluar bersuka cita. Sebab mereka dianggap yaitu layak menderita karena nama Kristus. Renungkan ini. Sebab salib itu sekarang jadi hiasan. Salib itu adalah alat penganiayaan paling keji di dunia. Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan September. Yang lagi bulan ini kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Mari kita bersukacita, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Hari
Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup setiap kami. Biarlah hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Ku
Boleh next slide, boleh ke suffering dulu?
Yes. Nah, ini kata suffering berasal dari kata suffer. Yang pertama dalam Merriam-Webster dia pakai kata to endure death, pain or distress, atau kalau dalam bahasa Indonesianya untuk menanggung kematian, rasa sakit atau kesusahan. Yang kedua, to sustain loss or damage, untuk mempertahankan kerugian atau kerusakan. Kalau bicara tentang suffering for the king, artinya kita harus bertahan, kita harus menanggung. Bahkan kalau bicara tentang kematian, rasa sakit atau kesusahan, kerugian atau kerusakan, kita berada dalam posisi yang terus berjuang. Kata suffer itu bukan bicara tentang penderitaannya, tetapi adalah bagaimana kita bertahan menghadapi sakit, apabila kita menghadapi kesusahan, apabila kita mengalami kerugian, dan kita tetap bertahan di dalamnya. Tetapi dalam hal ini saya mau bicara, ini bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kita menderita karena diri kita sendiri, itu namanya konsekuensi. Kalau kita buat salah dan kita menerima upah dari kesalahan yang kita buat, apabila kita berdosa, apabila kita melanggar perintah Allah, kita melanggar hukum misalnya, dan kita mengalami sebuah kerugian, itu namanya hukuman atau konsekuensi. Tetapi di dalam Tuhan, kita menderita supaya kita mengalami kenaikan level. Kita menderita supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan tegas bahwa apabila engkau sedang mengalami penderitaan itu tidak akan pernah lebih besar daripada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami ujian, orang-orang yang mengalami penderitaan akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita bilang orang yang sudah sembuh, orang yang sudah pulih, otomatis adalah orang-orang yang pernah mengalami sakit. Betul ya? Orang yang pernah dipulihkan mungkin dari masalah finansialnya, masalah ekonominya, itu adalah orang-orang yang pernah gagal dalam hal ekonominya. Betul kan? Kalau kita tidak mengalami penderitaan, maka kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan biasanya kalau misalnya kita tidak mengalami penderitaan, maka kita cenderung akan merasa kita mampu menghadapi apapun dengan kemampuan dari diri kita sendiri. Padahal seharusnya hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Hidup kita berpaut kepada keinginan hati Tuhan. Bukan tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Katakan amin. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya, karena terlalu percaya dan tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, kadang-kadang kita sepele untuk hal-hal yang kita bilang tentang menjadi keinginan hati Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan begitu kita menerima konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, kita protes sama Tuhan. Dan kita bilang, oh ini Tuhan kayaknya aku tidak pantas terima ini. Tuhan, kenapa kok hidupku susah? Tuhan, kenapa aku mengalami problem? Kenapa aku mengalami kebangkrutan? Kenapa aku mengalami sakit? Ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan, kita makan dengan pola makan yang buruk, ya sama aja kita mencobai Tuhan. Dengan alasan kita berdoa, Tuhan kan menjaga aku, Tuhan kan melindungi aku, kenapa kok aku mengalami sakit? Ya, jangan seperti itu. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, itu menghasilkan sebuah feedback yang disebut sebagai konsekuensi. Kita bilang, oh kalau misalnya kau berjudi, kalau kau narkoba, kalau kau suka mabok-mabokan, maka hidupmu tidak akan menjadi hidup yang teratur. Engkau tidak akan sehat, engkau akan kehabisan uangmu, kamu tidak akan bisa nabung. Terus waktu kau sebelum akhir bulan sudah berasa seperti akhir bulan, dan komentar sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih aku pekerjaan yang lebih baik? Kenapa gajimu tidak naik-naik? Kenapa yang naik cuma BBM? Kenapa gajiku tidak naik? Oh yang lain bisa naik, kenapa penghasilanku tidak naik? Kok orang itu bisa diberkati Tuhan? Kok orang itu bisa dapat promosi? Kok orang itu dapat berkat Tuhan? Kok aku tidak? Hello, kadang-kadang kita sering seperti itu. Seringkali kita jadi orang Kristen yang suka sekali nuntut Tuhan, suka sekali nyala-nyalain Tuhan, padahal kita hanya melakukan apa yang kita mampu dan Tuhan mengizinkan itu dan kita menerima konsekuensinya.
Nah, kata suffering di sini for the king memiliki arti menanggung penderitaan bagi sang raja. Menanggung penderitaan bukan bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain, tetapi menanggung penderitaan bagi sang raja kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau cuma menanggung penderitaan karena orang lain, ya itu implikasi nyatanya ya. Kalau kita mau suffer for the king, otomatis secara nyata kita akan lakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, misalnya kepada sahabat kita, atau rekan kerja kita, atau kepada siapapun yang Tuhan percayakan ada di dalam kehidupan kita. Betul ya? Tetapi kalau bicara tentang suffering for the king, tetap fokusnya kepada Tuhan. Bagaimana kita menderita, fokusnya untuk Tuhan. Bahkan penderitaan pun itu bicara tentang fokus kepada Tuhan. Kalau kita menderita karena orang pengen orang bilang kita baik, pengen lihat kita seperti orang dermawan yang sering kali kita lihat hari-hari ini. Dia pura-pura melakukan banyak kegiatan yang baik, lalu direkam kiri dan kanan, lalu bilang, wah, aku udah melakukan pekerjaan yang baik ini, aku udah berkati orang ini, aku sudah kasih makan orang ini. Itu terjadi hari-hari ini. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah waktu engkau menderita, waktu engkau masuk ke dalam penderitaan, engkau menderita pun itu karena Tuhan. Dalam artian apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Next. Grace to suffer for the king. Ini kasih karunia untuk mengalami penderitaan pun ini adalah sebuah kasih karunia. Saya pernah bagikan dalam 2 minggu terakhir bagaimana waktu saya dioperasi mulut saya, dan saya di bagian tertentu setengah bibir dan bagian gusi dalam itu tidak merasakan apa-apa, bakal. Jadi kalau misalnya saya sentuh ini, yang merasakan bukan bibir, tetapi yang merasakan itu jari. Ya, ada orang ini kejadian nyata, dia tidak tahu rasa sakit. Jadi tiba-tiba jarinya terpotong, dia tidak sadar. Tiba-tiba tangannya terpotong atau badannya terluka atau apapun dari bagian tubuhnya yang mengalami luka, dia tidak sadar itu. Tiba-tiba tahu udah putus, udah berdarah-darah. Nah, saya mau kasih tahu, bahkan menderita pun, bahkan sakit pun, apabila kita itu alami bagi nama Tuhan dan kita alami karena Tuhan izinkan, itu tujuannya adalah untuk kita mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena lewat penderitaan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena dengan penderitaan kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Berat sebenarnya ngomong suffering ini, karena bulan-bulan ini kita akan sering kali mendengar lagu September Ceria. Tapi bulan ini Rock Jambi dan Rock seluruh Indonesia akan bahas tentang bagaimana kita mengalami penderitaan bagi dan karena Kristus. Kenapa kita harus menderita? Oh, jelas. Kita melihat apa yang Yesus lakukan dan jadikan itu sebagai sebuah teladan. Yesus menderita. Orang baik, buat baik, tidak pernah buat salah. Tetapi dia mengalami penderitaan supaya kita terlepas daripada penderitaan itu. Dia raja, dia Tuhan, dia datang ke dunia. Dia menjadi miskin, dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya. Supaya kita tidak lagi diikat oleh yang namanya kemiskinan. Supaya kita tidak lagi diikat oleh yang namanya kerendahan diri. Karena dia sudah turun ke dunia, dia merendahkan dirinya dan dia membebaskan kehidupan kita. Saudara lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Boleh next dalam bahasa Inggrisnya. Dia bilang begini, dalam terjemahan English Standard Version, dia bilang begini, for what credit is it if when you sin and are bitter for it, you endure. But if when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. Kalau dalam bahasa Indonesia, ke bahasa Jambi lah ya, kalau saya ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Jambi, dia bilang begini mungkin, apa hebatnya kamu? Kalau kau buat pelanggaran, kalau kau buat salah, kalau kau
selalu bicara tentang bagaimana hidup kita berkorban, bagaimana kita membagikan hidup kita bagi orang banyak, bagaimana kita share our life to others. Kita hidup di dunia bukanlah tentang diri kita lagi. Kita hidup di dunia bukanlah tentang bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kenyamanan kita saja. Oh, kita selalu dipanggil keluar dari kenyamanan. Kita masuk ke gereja selalu diomongin, oh kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus lepas daripada kenyamananmu. Kamu harus masuk ke dalam sebuah zona di mana Tuhan memproses engkau, memurnikan engkau, menyucikan engkau, dan engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kekristenan. Karena Tuhan, nah ini ada statement bilang begini, kasih Tuhan itu tidak pernah menuntut. Kalau saya tidak sepakat dengan itu. Kalau saya kasih Tuhan menuntut perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Dia mati buat kita. Dia mau kita semakin baik. Dia mau kita semakin suci. Dia mau kita semakin kudus. Dia mau kita semakin belajar di dalam dia dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dia tuntut kita. Kau terima aku sebagai Tuhanmu. Aku Tuhan yang baik, maka kau harus lebih baik. Itu sebuah tuntutan, tetapi bukan tuntutan yang toksik. Kalau tuntutan yang toksik kan dia maunya sesuka. Ya, apa kadang-kadang hal yang tidak masuk akal dituntut untuk kita lakukan. Oh nah, Tuhan kita Tuhan yang sangat masuk akal. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti banyak hal karena dia pernah jadi manusia. Dia memutuskan yang namanya hukum waktu. Kalau dia tidak putuskan hukum waktu ya susah. Kita berdoa nanti dijawabnya kapan kita tidak tahu. Tapi karena dia pernah jadi manusia, dia tahu apa yang menjadi sulitnya menahan lapar, sulitnya menahan haus, 40 hari, 40 malam, dia berpuasa dan dia tahu sekali bagaimana apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan lewat itu, dia mau kita menjadi lebih baik. Waktu kita dituntut untuk menjadi baik, maka kita akan masuk ke dalam satu level yang disebut sebagai menderita bagi sang raja. Kita kalau bicara tentang berkorban itu dikikis. Semua hal kedagingan kita, keinginan kita, kehendak kita itu akan mengalami kikisan. Kita akan diperlakukan dengan mungkin tidak nyaman. Ini bukan maunya aku. Ini bukan maunya aku, ini bukan harapanku. Oh, kita sebagai orang percaya tidak bicara tentang bagaimana kita menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi kita sebagai orang percaya selalu berbicara dan berpikir apa yang menjadi keinginan hati Tuhan supaya aku lakukan. Tuhan mau aku menjadi apa? Tuhan mau bawa aku menjadi apa? Dan itu semua Tuhan akan lakukan dalam penderitaan yang Tuhan izinkan. Dia bilang, but when you do good and suffer for it, but if when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. Artinya apa? This is a gracious thing. Waktu kamu menderita karena engkau sudah melakukan kebenaran, mungkin engkau dibully, mungkin engkau ditolak, mungkin orang bilang kau sok rohani, kau sok kudus, kau sok suci, kau sok rajin ke gereja, hari-hari kau ke gereja, pagi siang sore malam kau ke gereja. Itu jangan juga ya. Kecuali kau hari reuni ya tidak apa-apa. Pagi siang sore malam ke gereja, karena memang di sinilah mereka mungkin orang-orang paling holy di Rock Jambi. Karena setiap hari di gereja luar biasa. Nah, dia bilang begini, this is a gracious thing in the sight of God. Waktu kita bertahan, waktu kita tetap setia, waktu kita tetap dalam kondisi yang baik, bahkan saat kita mengalami penderitaan, kita mampu bertahan, you endure it, maka itu a gracious thing, suatu hal yang baik yang Tuhan lihat. This is a gracious thing in the sight of God. Itu pandangan Tuhan. Ini lebih penting daripada pandangan manusia. Kita boleh baik di depan manusia, harus. Tetapi adalah lebih baik kita dipandang Tuhan, kita dinilai oleh Tuhan. Di pandangan Tuhan, engkau adalah anakku yang setia. Engkau adalah anakku yang bertahan bahkan di dalam penderitaan yang diizinkan kepadamu. Kalau kita bicara penderitaan, kita selalu ingat cerita bagaimana Ayub bertahan, bagaimana Ayub tetap setia. Iblis 2 kali datang ketemu sama Allah dan Tuhan. Dia bilang sama Allah, dia bilang sama Tuhan, dia bilang begini, kalau kau izinkan ini, dia pasti akan mengutuk engkau. Gagal. Anak diambil, harta diambil, dia tetap tidak mengutuk Tuhan. Lalu dia bilang lagi, kalau kau izinkan aku menyentuh hidupnya,
dia tetap tidak mengutuki Tuhan. Buat kita orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, yang mungkin lagi diberkati Tuhan, yang mungkin tidak mengalami permasalahan, engkau sedang tidak galau, engkau tidak ditinggal kekasihmu berangkat, engkau tidak ditinggal sama teman-temanmu dan keluargamu untuk berangkat misalnya, engkau mungkin bisa bilang, God is good. Engkau mungkin dengan gampang bilang, Tuhan itu baik. Engkau mungkin dengan gampang bilang, haleluya puji Tuhan. Tetapi level iman kita itu level iman anak-anak. Sedangkan iman kita harus mengalami pertumbuhan. Bahkan di dalam suffering, engkau enjoy, engkau bertahan, engkau tetap kuat dan engkau tetap berkata, Yesus Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Masih hidup kan? Haleluya. Saya hari ini lumayan capek sebenarnya. Begitu apa? Saya lumayan capek hari ini dan suara pun agak ini. Biasanya kan suara merdu kan? Ya, boleh deh. Nanti fokus lagi. Nah itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan memandang itu sebagai suatu hal yang baik yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami pertumbuhan, kita sedang mengalami permasalahan, dan kita tetap berkata, aku bertahan pada imanku, dan engkau Allah yang tetap kupuji dan kusembah. Itu baru orang Kristen. Itu baru orang percaya. Kalau cuma pas baik baru puji Tuhan, pas diberkati baru datang ke gereja, pas lagi dalam kondisi baik baru ingat berdoa, itu anak-anak yang cuma sifatnya euforia sementara. Kalau kekristenan itu tidak pernah mengajarkan tentang langit yang selalu biru. Sekalipun engkau mengalami badai, percayalah Tuhan hadir di tengah badai-badaimu. Sekalipun engkau harus menghadapi Goliat, engkau masuk ke dalam medan pertempuran, percayalah bahwa ia berperang ganti engkau. Dia tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah di dalam hidupmu. Dia tidak pernah menjanjikan langitmu selalu biru, hidupmu selalu nyaman, hidupmu selalu aman. Tetapi waktu engkau percaya, sekalipun kondisimu tidak aman, sekalipun hidupmu sedang tidak baik-baik saja, waktu engkau percaya dan setia kepadanya, selalu ada jalan keluar. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya merasa penderitaan yang saya alami hari-hari ini bisa dibilang, ya kalau boleh minta ampun, benar-benar minta ampun. Jujur ngomong. Kalau mau ngomong gak sanggup, bisa ngomonglah gak sanggup. Tetapi saya menunggu di dalam kesetiaan kami. Kami sekeluarga berdoa menunggu bagaimana Tuhan bekerja menyatakan kemuliaannya. Dan ini pasti akan menjadi sebuah kesaksian. Waktu Tuhan pulihkan kami, waktu Tuhan mulai berkati kami, maka kami akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, mereka akan dikuatkan. Yang penting siap dulu. Grace to suffer. Baru kita bisa menjadi saksi. Kalau kita merasa penderitaan itu sebuah kasih karunia, dan kita bisa enjoy it, kita bisa menikmati bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan, maka hidup kita pasti jadi kesaksian. Maka hidup kita akan menjadi sebuah cerita. Orang akan melihat Yesus dalam hidup. Orang akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup. Yang penting pola pikirnya diperbaiki dulu. Penderitaan itu bukan tentang bagaimana Tuhan menyiksa kita, menghukum kita. Itu hanya media. Dan Tuhan mau kita menyajikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, a gracious thing. Waktu kita tetap bertahan sekalipun mengalami penderitaan. A grace to suffer for the King. Ini kasih karunia. Ini suatu hal yang baik buat kita kalau seandainya kita masih mengalami ujian. Kalau kita masih mengalami pencobaan. Kalau hidup kita sudah flat, hidup kita sudah sangat-sangat tidak ada naik turun. Waduh, sepertinya Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Sepertinya sudah tidak ada asik-asiknya lagi hidup ini. Udah flat. Tetapi saya mau ingatkan kita semua, kalau hidup di dalam Tuhan dan kita mungkin tetap setia bertahan di dalam penderitaan, grafik kita
akan terus naik. Kita nggak turun. Mungkin dalam hal tertentu ada siklus naik turunnya, tetapi secara iman kita akan terus naik. Ini yang lebih penting. Kekayaan gak bikin kita jadi apa-apa, tetapi Tuhan memampukan kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita kaya tapi kita tidak punya iman, hidup kita juga tidak tenang. Kalau kita kaya tapi kita sakit-sakitan, juga hidup kita tidak tenang. Mungkin apa yang kita miliki akan kita habiskan untuk cari makan, untuk cari ini dan itu. Mungkin kita bisa cari Busam Sudin misalnya kan. Mana tahu pergi ke Padepokan terus disembuhkan keluar pakunya banyak misalnya, langsung buka toko bangunan. Ya, jadi jangan takut yang seperti itu. Ada nanti orang bisa disantet, nanti dikirim jarum, ya tidak apa-apa. Kalau jarumnya banyak, buka toko jahit. Ya, nanti datang ke sini saya doakan keluar jarum jahitnya misalnya kan, ya kita buka toko jahit, nanti sekalian benang-benangnya kan. Nah, bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan inginkan kita merasa itu sebagai sebuah kasih karunia. Next. Bertahan di dalam penderitaan, endure the suffer. Filipi 1 ayat 29 sampai ke 30 dia bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat pada aku, kata Rasul Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam bahasa Inggrisnya dia buat sebuah penegasan. For God has graciously given you the privilege. Graciously ini karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan, Dia memberikan kepadamu privilege. Jadi kalau privilege itu bicara tentang percaya kepada Kristus, artinya ini menjadi percaya kepada Kristus itu adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kebaikan hati Tuhan kita bisa percaya kepada Kristus. Cuma ternyata dia bilang itu bicara tentang privilege, tetapi bukan cuma tentang bagaimana kita percaya kepada Kristus, tetapi but also to suffer for Him. Bahkan untuk mengalami penderitaan pun itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami penderitaan karena Tuhan baik. Katakan amin. Ini agak aneh ya, agak nyeleneh. Kita mengalami penderitaan karena Tuhan baik. Mungkin di pandangan kita hanya sebatas badai, tetapi di balik badai selalu ada pelangi. Di balik penderitaan selalu ada rencana Tuhan. Di balik kesakitan, kesukaran, lewat pergumulan, lewat badai hidup, selalu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Makanya dia bilang, ini karena God has graciously given you the privilege. Saya bagikan the privilege ini suatu hal yang sangat penting untuk kita mengerti bahwa privilege itu bicara tentang sebuah hak istimewa. Jadi kita orang yang mengalami penderitaan dan masuk di dalam penderitaan karena Kristus itu merupakan sebuah hak istimewa. Tidak semua alami. Tidak semua alami. Kita menderita karena Yesus sudah menderita terlebih dahulu. Kita menang atas penderitaan kita karena Yesus pun berkemenangan lewat penderitaan yang Dia hadapi. Kita bukan orang yang menderita selamanya. Yesus tidak pernah menderita selamanya. Dia tidak pernah kalah dari maut. Dia selalu menang lewat apapun yang Dia hadapi. Bahkan Yesus menang atas dirinya sendiri. Ini penting. Yesus menang loh atas dirinya sendiri. Bisa nggak kita menang atas diri kita sendiri dengan berkata kepada pikiran kita dan jiwa dan hati kita? Kita bilang, oh ya, sekalipun aku menderita, aku tahu ini adalah sebuah hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan. Kita tidak melihat dengan sudut pandang kita. Kita tidak melihat dengan kacamata kita sebagai manusia, tetapi kita menggunakan kacamata Tuhan dan melihat apa yang Tuhan rencanakan, hal baik apa yang Tuhan akan kerjakan, hal baik apa yang akan Tuhan bagikan bagi kehidupan kita. Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Mungkin susah dapat kerja hari ini. Mungkin kita bilang bisnis susah berjalan. Oh, mungkin keuangan belum membaik, keuangan masih pas-pasan aja. Tetapi percayalah, bahkan lewat hal itu Tuhan mau mengerjakan hal yang baik.
Bahkan lewat hal itu menyatakan Tuhan mengerjakannya oleh karena Dia baik. Dia mengerjakan segala sesuatu bukan dengan karena apa-apa, tetapi oleh karena satu hal, karena Dia Allah yang baik. Dia mengerjakan segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita karena Dia Allah yang baik. Dalam segala hal Dia turut bekerja, firman bilang. Dan itu tujuannya baik. Dalam segala hal artinya apa? Bahkan hal yang kita pandang buruk, bahkan hal yang kita pandang mungkin ini penderitaan, ini masalah, ini badai, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Masalahnya kita tidak sadar, pikiran kita tuh kalah. Kita tidak bisa menang atas diri kita sendiri seperti Kristus. Kristus menang atas dirinya sendiri. Bagaimana waktu malam Dia mau diserahkan, Dia berdoa, Dia bilang, aduh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan Dia sepakat, yes, kehendak Tuhan yang jadi. Dia menang atas dirinya sendiri. Mau enggak? Enggak mau. Takut enggak? Takut. Sedih enggak? Sedih. Karena penderitaan yang Dia hadapi itu bukan penderitaan yang biasa. Penderitaan yang kita alami masih biasa-biasa saja. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu tidak akan pernah melebihi kemampuanmu untuk melaluinya. Itu sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita untuk melaluinya. Jadi penderitaan yang kita alami itu biasa aja. Beda dengan apa yang Kristus alami. Kalau kita disuruh mikul salib, dicambuk, lalu ya jangankan itu, nggak usah bilang dicambuk, didera, diludahi, dipukuli. Hari ini anak sekolah dicubit aja, orang tuanya datang ke sekolah. Dimarahin aja, orang tuanya datang ke sekolah. Nggak terima. Aku aja nggak pernah pukul anakku. Aku aja nggak pernah marah-marahin anakku. Kok kau bisa mukul anakku atau marahin anakku? Pencobaan yang kita alami itu biasa sekali. Tetapi apa yang Yesus alami itu tidak pernah sebanding dengan apa yang kita terima dan apa yang akan kita alami. Sekalipun itu bicara tentang penderitaan, percayalah, bahkan lewat penderitaan yang kita hadapi ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan menyatakan. Katakan amin. Coba kembali ke ayat tadi. Nah, dia bilang begini, for God has graciously given you the privilege not only to believe in Christ, but also to suffer for Him. Ayat 30 ini jelas. For you have been called by Him. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk bertahan di dalam masalah, di dalam pergumulan. Jadi konflik in the same way. Di dalam permasalahan, pergumulan, mungkin kita bilang rintangan, sakit, penyakit, entah itu badai kehidupanmu. Dan I have endured it, for you know I'm not giving up. Rasul Paulus bilang apa? Aku tidak menyerah. Aku tetap bertahan. Sekalipun aku sudah menderita. Penderitaan-penderitaan yang aku alami ini tidak sebanding. Aku tetap bertahan, aku tidak menyerah, aku tidak putus asa. Maka saya ingin kita semua hari-hari ini, entah apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, saya mungkin tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, tetapi percayalah bahwa engkau dipanggil untuk bertahan di dalam penderitaan yang engkau hadapi. Dia bilang, you have been called by Him. Engkau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk bertahan di dalam permasalahan, di dalam pergumulan. Sama seperti Rasul Paulus yang didapati tetap setia, yang didapati tetap bertahan, dan dia tidak menyerah. Kita jangan gampang menyerah. Orang yang di luar sana aja bisa nyanyi, jangan menyerah, jangan menyerah. Kita orang Kristen yang selalu ada harapan, tetapi kita gampang sekali untuk menyerah. Baru tidak kerja 1 bulan sudah mulai menyerah. Baru mungkin bisnisnya sudah mulai naik turun, udah mulai menyerah. Baru ditinggal sama kekasih sebentar, udah mulai menyerah. Sabar ya. Hari ini ya, jangan menyerah, cari lagi. Jangan cari kekasih lagi. Sudah cukup 1 ya. Kita gampang sekali untuk menyerah. Saya mau bilang, bahkan yang dialami Paulus waktu itu jauh lebih berat daripada yang kita alami hari-hari ini. Tidak usah bandingkan diri kita dengan Yesus. Kita bandingkan diri kita dengan Rasul Paulus itu belum apa-apa.
Tetapi dia bilang, kau lihat, jemaat di Filipi, kau lihat, aku susah. Terima kasih buat semua hal yang kau sudah kerjakan buat aku. Kau sudah kirimin aku ini dan itu. Kau sudah support pelayananku dalam banyak hal. Tetapi lewat semua itu, saya mau bilang, saya tidak menyerah karena saya Paulus. Ayo kita ngomong sama diri kita. Saya tidak menyerah. Walaupun suara mau habis dan dikasih minum, tetap tidak menyerah. Waduh. Makanya kalau cari pasangan itu yang memang siap untuk menolong. Dia mengerti. Ya, mungkin karena Tuhan sudah jamah ya. Tunggu sebentar ya. Ini agak kurang bagus deh menolongnya, belum dibuka. Biasa kalau ini itu. Terima kasih. Ini PK-nya lebih besar nih. Buka air minum. Oh benar-benar mes, bukan isi ulang. Oh iya, manja ya ngomongnya. Ya next one. Saya mau bicara tentang Tuhan adalah kekuatan kita. God is our strength. Nah, penderitaan yang kita hadapi. Kalau itu bicara tentang suffer for the gain, kamu akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Next. Dalam TPT Bible dia bilang, and I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Ya, saya sampaikan tadi pagi ada kata infuses. Artinya sama analoginya kayak di Yohanes 15 yang bicara tentang kayak ranting nempel sama pohon, dan segala yang dibutuhkan oleh ranting itu disediakan oleh si pohon. Ranting tidak cari makanannya sendiri, tapi akan menyerap mineral, menyerap semua zat-zat yang diperlukan supaya ranting bisa berbuah. Nah, kalau kita suffer, kita mengalami penderitaan di dalam kebenaran, dalam melakukan kebenaran, bukan karena menderita karena sebuah kesalahan yang kita lakukan misalnya, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dia seperti infus, menyalurkan segala hal yang kita butuhkan untuk dapat bertahan, segala hal yang kita butuhkan untuk dapat survive, untuk dapat menang, untuk dapat maju. Itu Tuhan sediakan, Tuhan alirkan ke dalam kehidupan kita waktu kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tetapi suffernya hal yang benar, menderitanya karena hal yang benar, menderitanya itu karena Kristus, bukan karena penderitaan yang kita buat-buat. Setiap hari makan gorengan, setiap hari makan Indomie, setiap hari makan yang minyak-minyak, terus sakit tenggorokan, terus bilang aku menderita karena Kristus. Waduh, luar biasa. Anda menderita karena Indomie, Anda menderita karena goreng-gorengan, bukan karena Kristus. Kalau engkau menyampaikan kebenaran, engkau bersaksi, engkau mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, dan mungkin engkau ditolak, engkau disiksa, engkau dibully, mungkin engkau bahkan sampai pada level engkau ditangkap, itu penderitaan karena Kristus. Ada seorang hamba Tuhan, mungkin kita semua pernah dengar cerita ini, usianya sekitar 80-an tahun kalau tidak salah. Seorang hamba Tuhan, dia masih aktif bekerja bahkan. Dia menginjil sampai ke seberang. Maksudnya bukan seberang ruko ya, tapi seberang kota Jambi yang bagus itu ada jembatan Gentala Arasi itu. Dia menginjil sampai ke sana, membagikan ada buku-buku tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya dia ditangkap, dia dimasukin di orang seberang karena untung karena tua jadi tidak diapa-apain. Kalau sempat muda gagah kayak saya mungkin saya sudah selesai. Tetap harus memuji diri ya. Kalau saya tidak puji diri saya sendiri, siapa yang mau puji begitu? Kalau kayak gagah, kayak ganteng kayak saya mungkin masih muda, masih energi, terus menyampaikan Injil di seberang sana, ya mungkin saya ditangkap, dipukuli dulu. Setelah dipukuli dulu, baru dikasih makan. Setelah dimakan, baru ditelepon polisi, baru ditangkap. Beliau
ditangkap, dimasukin ke polisi, mau diurus. Diteleponlah ke gereja lokalnya, lalu dia ditawarkan, maksudnya ditawarkan untuk dibebaskan dengan cara-cara, mungkin cara-cara yang salah. Tetapi beliau memilih untuk tetap ditahan. Beliau memilih untuk tetap menjalani hukumannya. Dan dia bilang, aku siap untuk menderita karena Kristus. Dia bilang, aduh ini sebuah keuntungan, malahan aku bisa menginjil di penjara. Di penjara, dan menginjili orang-orang yang ada di penjara, luar biasa. Itu baru suffering for the king. Beda dengan kalau bilang makan gorengan dan lain-lain itu. Kita menderita karena Kristus. Kita menderita karena Injil kebenaran. Kita menderita karena kita menceritakan tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kita mungkin mengalami aniaya. Itu baru kasih karunia. Nah coba kita lihat, the strength of Christ explosive power. Jadi dia jarang-jarang kalau bicara tentang power, kata eksplosif ini jarang sekali dipakai. Tetapi dia bilang tentang explosive power, kuasa Tuhan yang meledak-ledak, kuasa Tuhan yang tidak terbantahkan, tidak terbatas. Tuhan kasih di dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita mampu menanggung penderitaan karena Kristus. Kita tidak perlu takut karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Yang penting kita melakukan kebenaran. Next slide, girl. Next slide. Satu lagi, ini kebuat double. Slide satunya. Oke. Kita pernah dengar ayat ini adalah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia panggil kita orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Dia panggil kita orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Dia panggil kita orang-orang yang sedang mengalami beban yang berat. Terus dia panggil kita, dia bilang, sini, tarik kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tetapi waktu itu dia bilang, pikullah kuk yang kupasang. Kita kan berpikir, loh, bukannya kita sedang mengalami penderitaan, waktu kita datang membawa pergumulan permasalahan kita, dia ambil pergumulan dan permasalahan kita itu. Tetapi di ayat ini agak sedikit kontradiktif kalau kita pikir-pikir. Dia bilang begini, pikullah kuk yang kupasang. Bukannya itu beban tambahan, bukan itu sebuah penderitaan tambahan yang harus kita pikul sebagai orang yang sedang mengalami hari-hari yang berat. Tetapi ternyata, next slide-nya. Dalam bahasa Inggris, dia bilang tentang memikul kuk itu. Dia bahas tentang walk with me and work with me. Watch how I do it. Dia bilang panggilannya kepada kita, are you tired? Apakah kamu kelelahan? Apakah engkau worn out? Engkau sedang mengalami sebuah hal yang bikin engkau khawatir, ketakutan, lalu burn out on religion. Engkau sedang terbakar oleh agamamu. Engkau sedang jenuh dengan kegiatan rutinitas agamawimu. Dia bilang begini, kau datang kepadaku dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Engkau yang sedang berbeban berat, dia bilang, ayo jalan bersama-sama dengan aku. Ayo bekerja bersama-sama dengan aku. Ayo kita sama-sama menghadapinya. Makanya saya bilang, kita tidak perlu takut Goliat, kita tidak perlu takut permasalahan. Dia perang ganti kita. Dia menghadapi pergumulan yang kita diperhadapkan, dan dia berperang ganti kita. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan yang lain. Dia bilang begini, simply join your life with mine. Memikul kuk itu dia bilang, simply join your life with mine. Gabungkan kehidupanmu, padankan kehidupanmu dengan kehidupanku. Learn my ways, pelajari caraku menyelesaikannya. Coba lihat yang dimaksud dengan kuk yang Yesus ajarkan. Boleh lihat kalau gambarkan. Kasih keluarga lagi. Sebentar dulu, ini aja dulu. Nah, coba lihat. Ini kuk. Kuk itu biasa dipakai untuk membajak. Jadi umumnya membajak itu tidak solo, tidak cuma satu kerbau, tetapi umumnya akan pakai 2 kerbau.
Dan memang kata kuk waktu itu memang membahas tentang bagaimana tentang sebuah ikatan kepada hewan, dua hewan. Coba lihat nextnya. Ini gambaran kuk. Terus dia bilang begini, simply join your life with mine. Dan kalau kita lihat terjemahan yang satu lagi, dia bilang walk with me, jalan bersama dengan aku. Walk with me, bekerja bersama dengan aku. Coba seandainya kita bayangkan tentang gambaran kuk itu, dan ini bicara tentang saya, dan ini bicara tentang Tuhan. Dan kalau memang ini bicara tentang pembajakan sawah yang dilakukan oleh dua binatang dengan dua kerbau, kita bilang, Tuhan bilang begini, simply join your life with mine. Ayo kerja sama-sama dengan aku. Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kalau Dia yang Maha Kuasa ada bersama-sama dengan kita, menanggung kuk yang sama lewat penderitaan yang kita alami, pergumulan, badai, permasalahan, dan kita datang kepada Tuhan, kita bilang sama Dia, aku mau Tuhan, hidupku ada di dalam Engkau. Aku mau bergantung kepadamu, aku mau berharap kepadamu. Tuhan bilang, ayo aku kasih kau kelegaan, ayo aku kasih kau kelepasan. Kita kerja bersama-sama lewati penderitaan itu. Oh, Tuhan itu bukan tipe Tuhan yang menghilangkan ujian kita, meniadakan permasalahan kita. Oh enggak, Tuhan itu tipe yang mau memperlengkapi kita, memberikan kita kekuatan supaya kita mampu lewati ujian itu. Dia mau bekerja bersama-sama dengan kita supaya kita bisa melewati ujian itu. Dia tidak mau bilang, aku akan singkirkan ujiannya, atau akulah akan lalukan daripadamu. Sama seperti waktu Tuhan tidak mengizinkan, waktu Yesus bilang, kalau aku lalukan cawan ini daripadaku, tetapi tetap terjadi penderitaan itu. Karena apa? Dia mau kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, percaya dengan pengorbanan yang Yesus lakukan, tetap menjadi orang yang bertahan, tetap menjadi orang yang kuat, sekalipun sedang menghadapi penderitaan, dan kita tidak menjadi takut. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, beban kita enteng. Siapa yang lebih kuat? Kita atau Tuhan? Tuhan lebih kuat. Kalau kita ditaruh sebuah kuk yang sama dengan Tuhan, dan kita bekerja, kerja kita enteng, lebih enteng. Karena Tuhan mengambil bagian lebih, karena Dia kuat, Dia dahsyat, dan Dia ajaib. Dia tidak mungkin biarkan kita lebih lelah, Dia tidak akan biarkan kita lebih capek, Dia tidak akan biarkan kita semakin ketakutan. Tetapi waktu kita membawa hidup kita kepadanya, berpadanan dengan Yesus, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia bicara tentang, tolong nih satu lagi di Bible. Dia bilang, come to me, I will refresh your life, for I am your oasis. Kalau oasis bukan cuma kelegaan, tetapi itu bicara tentang kepuasan. Engkau yang sedang dahaga, engkau yang sedang kehausan, engkau yang mungkin sedang burn out of your religion, engkau yang sedang jenuh dengan rutinitas agamawimu, engkau datang kepada Yesus dan Dia akan memberikan engkau kelegaan. Engkau akan diberikan kepuasan. Agama tidak bisa puaskan engkau, gereja tidak bisa puaskan engkau. Banyak orang beragama tetapi tidak mengalami Tuhan. Banyak orang beragama tetapi dia tidak mengalami Yesus. Banyak orang beragama tetapi dia tidak punya Tuhan. Hari ini Yesus bilang kepada kita semua, mari datang kepada Aku. Semua yang telah letih lesu, semua yang berbeban berat, datang kepadamu, Aku akan puaskan engkau. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, hanya Dia sumber kekuatan yang akan membuat engkau puas. Manusia susah puas. Tidak ada manusia yang puas. Ya, punya rumah satu pengen rumah dua, punya rumah tiga pengen rumah empat, punya mobil satu pengen mobil dua, punya motor satu pengen punya motor dua, punya istri satu pengen punya anak. Dia melayani di Rob Jambi luar biasa. Yes. Ya. Nggak tahu kalau yang nggak jawab entah memang punya keinginan gitu kan, mana tahu gitu. Ya, tetapi kita memang orang-orang yang susah sekali untuk dipuaskan. Tetapi ada satu pribadi, Dia bernama Yesus. Dia sanggup puaskan kita semua.
dalam bentuk apapun, dalam hal apapun, datang kepadanya dan dia akan memberikan engkau kelegaan. Kalau engkau lelah hari ini dengan penderitaan yang engkau alami, datang kepada dia dan bilang, Tuhan, aku tidak sanggup, aku butuh engkau. Dan dia akan bilang, oke. Ya kalau saya terjemahkan dengan bebas, mungkin ibarat kata, boleh saya bantu ke sini? Ya sorry ya, saya nggak pakai jas. Ya, mungkin kalau misalnya saya Yesus, ya, kamu jangan senyum, kan ini lagi menderita ceritanya. Kau buat kamu lebih menderita. Coba saya menderita. Agak susah karena kasih karunia Tuhan aja luar biasa. Ibarat kata kalau misalnya ini orang yang susah, walaupun tidak terlihat susah dan pasti tidak akan susah, kita anggap ini berandai-andai dan dia datang sama kita. Kalau hari-hari ini kita tidak dikasih kok, mungkin Tuhan akan bilang begini, bro, ayo kita kerjain sama-sama ini. Bro, ayo kita kerjain sama-sama. Berdua lebih kuat kok. Berdua lebih mampu kok kita. Kita tidak lebih capek. Kita pasti bisa melalui ini semua asal kita lakukan bersama-sama. Apalagi yang ngomong itu orang yang punya power. Apalagi yang ngomong itu Yesus yang punya kuasa. Aman. Sekalipun engkau mengalami penderitaan, engkau sedang mengalami kesulitan hari-hari ini, asal ada Yesus, engkau dikuatkan. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan, boleh? Ya. Next slide. 2-3 menit dulu. Hope in any suffer. Di dalam setiap penderitaan selalu ada harapan. Saya undang pemusiknya biar saya lebih terpacu untuk mencepatkan supaya nanti nggak dievaluasi. Saya undang pemusik, some leader, singer. There is always hope in any suffer. Di dalam setiap penderitaan yang engkau alami, percayalah, ia selalu bisa diharapkan. Tuhan bukan Tuhan yang PHP. Tuhan selalu memberi harapan dan ia menggenapinya. Ia selalu memberi jaminan dan ia mengerjakannya. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam setiap penderitaan yang engkau alami hari-hari ini, percayalah selalu ada harapan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang begini, not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Harapan tidak akan bikin kita semakin hancur. Harapan kita di dalam Tuhan tidak bikin kita untuk dipermalukan. Tuhan tidak put us on the shame. Dia bilang, harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Saya mau bilang, hari-hari ini yang bikin kami bermain hanya harapan. Walaupun harapan yang kami lihat itu belum jadi kenyataan, tetapi setidaknya waktu kami melihat ada harapan, kami merasa, oh ini bisa. Ini ada peluang nih. Ini kami bisa pulih nih. Ini bakal ada pemulihan, ada suatu hal yang Tuhan akan kerjakan ini. Oh ini sepertinya kita akan mampu melewati ini semua hanya karena harapan. Sekalipun terkadang kami hanya dapat harapan dari manusia yang bilang, oh ini mungkin ada pekerjaan ini, oh ini mungkin ada jalan keluar seperti ini, oh ini mungkin seperti ini. Itu pun kami bisa menjadi kuat. Terkadang saya pernah ibaratkan begini, apabila kita ada di dalam sebuah ketersesatan, kita di dalam sebuah lembah yang gelap, kita ada di dalam sebuah gua yang begitu gelap, kita berjalan tidak tahu arah, dan kita menjadi putus asa, dan kita ada di dalam sebuah titik di mana kita akan memilih untuk menyerah atau terus berjalan dan bertahan. Begitu kita terus berjalan dan kita melihat ada secercah cahaya, ada sedikit cahaya, maka kita akan melihat, oh yes, sepertinya ada jalan keluar. Sepertinya ada harapan. Sepertinya ini mungkin aku bisa lepas. Karena apa? Karena ada harapan. Kalau tidak ada harapan, kita pasti akan lemas. Kita pasti tidak bisa berbahagia. Firman Tuhan bilang, but we rejoice in our suffering. Kita tahu suffering kita adalah kasih karunia. Kita tahu penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami itu adalah kasih
rejoice in your suffering. If you rejoice in all of your suffering, you will see the hope. Kamu akan melihat harapan waktu engkau terus bersuka cita sekalipun engkau sedang mengalami penderitaan. Saat engkau sakit, firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Waktu engkau sedang mengalami penderitaan, engkau mengalami sakit, penyakit, engkau sedang mengalami pergumulan, percayalah waktu engkau bersuka cita karena engkau melihat itu sebagai kasih karunia yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat harapan. Firman Tuhan bilang begini, love does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts. Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Terjemahan bahasa Indonesia ini benar-benar terakhir. Firman Tuhan bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji bicara tentang engkau bertahan, endure your suffering, engkau tetap bertahan sekalipun engkau sedang mengalami penderitaan, dan engkau akan melihat ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Yang penting engkau bertahan. Yang dalam pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yang mungkin waktu kita sedang menderita, waktu kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang melihat ada badai yang begitu besar. Terkadang dunia, orang-orang di sekitar kita tuh tidak mau ada di dekat kita. Malah kita udah salah, maksudnya kita sudah mengalami kegagalan, kita udah sulit, kita udah mengalami kesusahan, orang malah datang nyala-nyalain kita. Orang malah bilang, Tuhan, segala macam hal itu supaya kita semakin drop. Beda dengan Tuhan. Tuhan mau kasih harapan supaya kita bangkit. Tapi dunia mungkin bikin kita semakin sulit untuk mengalami kebangkitan. Tetapi tetap nyatakan imanmu bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada kemenangan, selalu ada pemulihan, selalu ada kesembuhan, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam namanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan saya tutup dengan lagu ini. Kita sama-sama belajar lagu ini. Boleh ditampilin ya lagunya kan? Dari lagu. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Nyatakan imanmu tetap teguh walau engkau tidak menerima kepadaku, berserah penuh di dalam nama Yesus yang menjamin kemenangan. Mari kita katakan sekali lagi, imanku
jiwamu tetap terkuyuk di dalam Yesus, karena Dia menjamin kemenangan. Di dalam nama Yesus selalu ada kekuatan. Di dalam nama Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam nama Yesus selalu ada mujizat. Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia tidak pernah berpihak dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang terdekat kita tinggalkan hidup kita, kita masih punya Yesus. Ada Yesus yang selalu membuka tangannya lebar-lebar dan Dia berkata, datang kepadaku, datang kepadaku, hai engkau yang sedang berpikir, hai engkau yang sedang berbeban berat, aku akan memuaskan engkau, aku akan memberikan kebenaran kepadamu. Dan kita bisa bernyanyi, dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Katakan imanku, datang baru, kalau dunia tidak berpihak kepadaku, berserah di dalam nama Yesus yang menjamin segala kemuliaan yang Tuhan nyatakan melewati setiap penderitaan dari penderitaan yang kami alami, menjadi kesaksian yang harum, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Firman Tuhan hari ini Tuhan sudah berhenti, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti. Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir. Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti. Yang akan terus menguatkan, menguduskan, memberikan kami keteguran demi teguran, dan kami mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berkata, ini kami Tuhan, kami mau bekerja bersama-sama dengan Engkau, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami melewatinya karena kuasa yang Tuhan berikan, karena kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Pastor yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya biarlah firman ini boleh menjadi rema buat hidup setiap kami. Amin. GBI Jambi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada Saudari Chelsea dan Saudari Lestari Nababan. Boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apabila saudari belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini jam 10 pagi dan 5 sore. Setiap ibadah yang disertai dengan sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Jambi. Bersama saya Olive, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBI Jambi diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Bagi yang rindu untuk bergabung bersama dalam komunitas, dapat saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akan diadakan Net Gathering pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 7.30 malam bertempat di GBI Rock Jambi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Olive pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Ada pengumuman tambahan. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Windo Putra Wijaya dan Saudari Yeni pada hari Jumat tanggal 9 September jam 3 sore bertempat di Main Hall GBI Rock Jambi. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan di tempat ini yang merasa keberatan boleh menghubungi gembala kita di tempat ini. Dan mari sama-sama kita boleh hadir dan dalam pemberkatan pernikahan ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca ayat yang ada di dalam amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat bersama-sama kita katakan kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Mari sama-sama kita memberikan sukacita dengan amin.
Terima kasih banyak Bapak buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan baik. Hari ini kami tahu dan kami belajar Tuhan. Karena kami tidak perlu takut dalam setiap penderitaan yang kami alami. Karena kami tahu ada Tuhan bersama kami. Saat ada Tuhan, ada jalan keluar. Saat ada Tuhan, ada keselamatan. Dan saat ada Tuhan, kami tidak perlu takut karena Engkau bersama kami, memegang tangan kami, dan Engkau yang membantu kami itu melalui setiap jalan yang kami tempuh. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada sesuatu yang Engkau menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur. Bapa kami dalam hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa perkataan kami berbangsa kami Indonesia Tuhan yang berkata. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulaunya Tuhan yang berkata. Setiap provinsi Tuhan yang berkata. Ada nama Tuhan, ada keselamatan buat Indonesia. Kami tahu Tuhan, hati Tuhan ada buat Indonesia. Kami tahu mata Tuhan tertuju buat Indonesia. Dan kami akan melihat kemuliaan dinyatakan yang luar biasa. Revival terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Banyak orang akan diselamatkan. Dan kami akan melihat generasi-generasi kami diselamatkan Tuhan. Kami akan melihat para pemimpin-pemimpin baru yang akan bermunculan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga meminta hikmat untuk memimpin pada bangsa ini Tuhan. Setiap pemimpin kami punya hikmat daripada Engkau saja. Sehingga dalam mengambil keputusan Tuhan, mereka berhikmat mengandalkan Engkau Tuhan. Nama Tuhan tidak terputus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Berikan mereka semua hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat kota kami Indonesia Jambi ini Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Kalau kota ini kecil Tuhan, kami tahu ada juga Tuhan hati Engkau buat kota ini Tuhan. Kami akan melihat orang-orang sujud menyembah Engkau, menyenangkan hati Engkau, mengenal Engkau, menyuarakan nama Engkau Tuhan. Kami akan melihat revival juga terjadi di kota ini Tuhan. Ada keamanan di kota ini, ada pemulihan di kota ini. Tidak ada lagi kriminalitas, tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang bodoh. Semuanya Tuhan pulihkan Tuhan. Jadi kota yang mampu, kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Di mana juga kami melihat Tuhan dari berbagai sudut Tuhan sampai seberang pun Tuhan adalah wakaf Tuhan. Kami akan melihat orang-orang sujud menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bergembala kami, Tuhan gembala pembina kami, gembala senior kami, gembala kami di sini Tuhan diberkati. Keluarga mereka Tuhan, anak cucu mereka, istri mereka Tuhan. Engkau yang jaga, Engkau yang selamat Tuhan. Ada hikmat Tuhan membuat mereka selalu bantu setiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka dan keluarga mereka. Ada perlindungan ekstra buat mereka semua Tuhan. Dan kami akan melihat mereka makin hari makin rendah hati. Makin hari mereka lebih dari orang lebih dari Tuhan. Dan nama Kau makin dipermuliakan dalam kehidupan mereka dan keluarganya Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga sudah memberikan persembahan kami hari ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi, tangan yang tidak memberi, tangan yang belum mampu memberi, Tuhan yang berjamaah, Tuhan yang berkati, kebajikan, kemurahan selalu milik kami Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat di tempat ini. Tuhan yang jaga, Tuhan yang rawat. Ada perlindungan ekstra. Jemaat yang tidak datang hari ini Tuhan yang berkati dalam setiap hubungan mereka Tuhan. Tuhan saja yang memberikan jalan keluar. Semua yang sakit Tuhan yang pulihkan dan hidup Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat di tempat ini ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub.